sih ya masih merasa menjadi ibu yang kurang sempurna untuk anak-anak saya. Tapi apapun itu pasti kita selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semua. Bahkan bukan hanya buat anak kandungku, tapi anak-anak di sekelilingku, ya kan? Maksudnya adik-adik di sekelilingku. Semoga di hari ibu ini saya akan menjadi ibu yang lebih baik, ibu yang bisa mengayomi, ibu yang bisa melindungi, ibu yang bisa menasehati dalam segala kekurangan saya, ya, yang pasti namanya nggak ada yang sempurna kan. Yang jelas selamat Hari Ibu untuk para ibu di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu menjadi ibu yang baik buat keluarganya. Kemarin kan sempat ulang tahun gede banget, Mae, ya Allah ya Allah. Iya, tipikal emang yang suka effort banget gak sih ke anak, Mae? Iya, maksudnya kan pengen nyenengin anak-anak. Maksudnya kan kita harus sebagai ibu tuh harus tahu, oh anak-anak muda sekarang tuh yang disuka itu apa, ya kan? Yang penting kan masih di lingkup kita sendiri, daripada anak-anak kita keluar kemana-mana kan mending kita bikin acara sendiri di rumah, terus ngumpulin anak-anak muda. Ya namanya juga aku juga menjadi emaknya orang banyak kan sekarang. Jadi ya udah seneng aja ngumpulin anak-anak, seru-seruan bareng, terus temu kangen kan kadang nggak bisa sering ketemu kan, ketika ada momen ya udah dikumpulin bareng. Berat jadi seorang ibu versi Mae itu gimana? Kalau dinikmati sih nggak berat kan, tapi kalau dirasakan berat ya berat. Jadi memang harus dinikmati. Apapun itu tugas kita, apapun itu jabatan kita. Ibu itu kan jabatan, ibu itu jabatan yang paling terberat loh dibanding pejabat pemerintahan ya. Jadi apapun jabatannya, ketika dinikmati akan terasa ringan. Mau tahu nggak, dulu katanya kalau ibu belum makan tapi bilangnya udah makan ke anak. Ya. Pernah ngerasain hal kayak gitu? Ya. Tapi alhamdulillah kalau nggak segitunya banget kalau aku ya. Tapi kalau mungkin zaman ibuku dulu mungkin iya. Tapi ya itulah namanya pengorbanan, apapun dilakukan untuk anak. Walaupun ibaratnya aku meninggalkan anak dengan waktu yang panjang karena kerja di Jakarta, itu pun juga buat anak. Jadi ibu tuh harus bisa memberikan pilihan buat kehidupan terbaik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Tapi berat gak Mai menjadi ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja? Itu anak-anak gimana Mai punya rasa kayak bisa nggak jadi kayak ibu-ibu teman-teman aku gitu-gitu? Awal-awal waktu masih kecil-kecil sempat protes anak-anakku, tapi dikasih pengertian pelan-pelan dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah gede, sudah ngerti ibunya itu siapa, ibunya itu miliknya orang banyak. Itu mereka udah paham, dan kalau sekarang udah gede-gede sih jadi udah akunya juga udah lebih enak lah ngasih taunya. Katanya Mae juga ibunya artis-artis. Masa sih? Iya kan, pada diem pada kicep kalau Mae. punya senjata apa sih? Enggak lah. Enggak ada senjata apa-apa, ya mungkin kalau aku kan modelnya kan kalau misalnya ada temen yang gimana kan suka ngasih tahu, walaupun juga aku juga banyak kurangnya, tapi kan minimal yang namanya berteman itu kan saling mengayomi, saling menasehati, saling mengingatkan, itu aja sih prinsipnya. Nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada pemanfaatan apa-apa yang benar-benar tulus, nggak ada tujuan yang neko-neko. Jadi ya mungkin mereka merasakan ketulusan itu jadinya nyaman aja. Kayak Kak Deni nginep di rumah sedekat itu berarti sama iya. anak-anak ya? Pokoknya semua kalau apalagi dia nih kan sering setiap ke Jogja pasti dia walaupun dia bisa nginep di hotel, kalau dia nginep di hotel malah tak marahin, oh gitu nggak mau tidur rumah emakmu gitu. Jadi akhirnya malah takut kalau mau tidur hotel, jangan-jangan tadi dimarahin sama emak, udah tidur di rumah emak gitu. Tapi tipikal yang galak gak ke anak nih? Mau anak artis, mau anak siapa? Sebenarnya galak apa enggak itu tergantung mereka yang menerimanya ya. Kalau bawel galak mungkin iya juga karena memang mulutku begini, tapi mungkin mereka juga ngerti kok galaknya aku, mulutku ini galaknya untuk apa, terus serius enggak, terus tujuannya apa, mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu pasti mereka udah pada kabur kan. Kalau misalnya aku yang galak yang gimana pasti mereka kabur. Tapi kenapa galak? Tapi mereka semua deket gitu. Jadi kan ya galaknya ya untuk baik kan. Itu bisa sedekat itu karena emang dari kerjaan atau emang dia tipikal nganut banget sama Mae ya? Tipikal anak-anak seperti itu ya? Nggak tahu juga ya, tanya ke mereka deh. Apa mereka peres, apa beneran juga nggak tahu. Bodoh amat. Tapi nantinya akhirnya bilang kayak, Mae hati-hati, takutnya dimanfaatin. Gitu-gitu Mae. Kalau memang bisa dimanfaatin, apa yang bisa dimanfaatin dari saya ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Kalau memang misalnya deket sama aku, misalnya ada manfaatnya atau dimanfaatin. Kalau memang itu bermanfaat, menurutku nggak ada masalah. Itu wajar-wajar aja, sah-sah aja.
selama orangnya bisa memanfaatkan itu dengan baik, terus bisa membawa hidupnya lebih baik, terus bisa membawa karirnya lebih baik, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Tapi membedakan dengan anak, bukan kayak Kak Denny dekatnya punya pembeda nggak sih Maya? Mungkin kalau anak zaman sekarang kan minjemin duit anak asli, kalau Maya ke anak-anak kayak gitu suka gitu juga. Kalau aku membiasakan nggak ada pinjeman ya, aku nggak minjemin, terus mereka juga nggak minjem, nggak ada gitu-gituan. Tapi lebih kita ke seru-seruan. Kalau misalnya mau ngasih kita udur-uduran, itu duitnya bayar kayaknya apa? Itu buat seru-seruan aja. Jadi kalau sebisa mungkin menghindari utang piutang. Kayak kalau misalnya dicap, misalnya ada artis yang deketin Mae, terus netizen bilang wah ini pansus nih sama Mae, terus responnya Mae itu kayak gimana tuh? Gak apa-apa, maksudnya biarin aja. Kalau misalnya itu kan tergantung kalau netizen kan ngomong apa aja bebas ya. Kita tuh nggak perlu jelasin semua kok, nggak perlu, karena kalau tak jelasin semua nanti sombongku kelihatan gitu loh. Jadi nggak usah semua ditanggapin, nggak perlu juga. Kalau misalnya mau pansos ya udah nggak apa-apa, kalaupun pansos ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jawab iya netizen pas ya udah gitu aja udah. Jadi nggak usah perlu semua dijawab. Kadang kan banyak pertanyaan juga, Mae jarang di Jakarta, nggak ada TV yang manggil yang gitu. Nanti kalau aku jelasin sombongku kelihatan lagi kan, ya kan? Gitu loh. Jadi nggak usah perlu semua dijawab untuk menyenangkan semua hati netizen. Oh, Mae terakhir mau nanya yang katanya AI itu gimana kelanjutannya Mae? Apa? Yang mukanya diganti itu katanya Mae? Muka diganti. Jadi kan ada AI gitu pakai muka Mae itu untuk buat kayak nipu-nipu hadiah. Oh iya, itu banyak banget tuh penipuan giveaway apa segala macam tuh. Makanya ini mumpung ada ini juga aku ingetin, saya tidak pernah mengadakan giveaway di media sosial manapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan aku, terus memakai akun pakai namaku, pakai mukaku, bahkan suara. Nah, itu juga banyak banget. Jadi itu bukan aku ya, hati-hati. Kalau misalnya kalian mau duit ya kerja, jangan mengandalkan giveaway ya, cuma males ya. Kerugiannya pernah ada yang cerita ke Mae lewat DM. Aku DM kan tak tutup. DM nggak pernah tak buka. Ribet soalnya nanti. Bener. DM itu khusus untuk yang udah aku follow aja. Tapi serem nggak sih Mae? Tahu pertama kali lihat di mana Mae? Udah dari dulu. Jadi aku udah biasa sampai ada yang ada sertifikat apa, ada Ibu Sri Mulyani tanda tangan, ada Pak Sigit tanda tangan, ada segitunya, ada sertifikatnya apa, di situ ada fotoku gitu. Itu sempat aku pas aku live di Instagram tuh sempat aku umumin juga bahwa itu palsu gitu. Semoga sih nggak ada yang sampai tertipu ya, kalaupun iya emang itu buat pelajaran. Mungkin Mae mau lanjut ke ranah hukum nggak sih Mae untuk yang Beberapa udah aku selidiki, udah aku laporkan juga. Tapi untuk selanjutnya ya aku serahin ke yang pihak yang berwajib aja. Tapi beberapa akun yang sekiranya membahayakan udah aku laporin. Mae mungkin mau nanya nih, kan Mae kan ibu dari para artis nih. Terus Mae kan pernah di kayak ngasih wejangan ke Nikmir nih tentang pacar barunya. Apakah Mae punya kekhawatiran sendiri gitu? Kalau khawatir sih enggak ya, karena kan apapun keputusan kan kita kembalikan ke mereka. Yang penting kita ngasih tahu. Aku juga belak-belakan kok ngasih tahu, ibaratnya kayak Matthew, hati-hati, lu mantar paling cuma berapa bulan, lu belum sadar aja sekarang lagi di ini sama Nikmir juga gitu. Lu mah pokoknya aku suka ngasih tahu yang pahit-pahitnya aja. Nah, kalau misalnya mereka merasakan manisnya ya kita ikut seneng, kalau merasakan pahitnya ya aku udah ngomong gitu kan. Yang penting kan yang udah ngelakuin, aku udah ngomong di awal gitu. Teman? Ya, makasih.